Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 1965 sampai bab 1968. Mendengar ini, tidak hanya Ye Chong, tetapi semua orang di saluran ketiga juga sangat marah. Kamu bajingan, kamu benar-benar tidak menganggap serius kehidupan manusia. Binatang buas ini bisa melakukan hal seperti itu. Dia pantas mati. Itu benar, bunuh dia, semua orang berkata satu demi satu. Semakin banyak Fei Dongpeng mendengarkan, semakin panik dia. Dia tahu dia tidak bisa mengatakan ini, tapi dia mengatakannya kepada Ye Chong, dan itu di luar kendalinya. Apalagi, Ye Chong bertanya dengan tatapan muram. Fei Dongpeng melanjutkan, 3 tahun lalu, saya membunuh seseorang. Ketika anak itu bermain basket dengan saya, dia menabrak saya, dan kemudian saya mulai berhubungan seks dengannya. Dia tinggi dan kuat. Dan saya tidak bisa mengalahkannya. Jadi saya mengambil pisau dan menusuknya 3 kali di perut, dan dia mati. Ye Chong bertanya, kamu membunuh orang di jalan dan tidak terjadi apa-apa? Fei Chong bertanya. Dongpeng berkata, saya masih menemukan ada. Kami menguburkan jenazahnya di Gunung Tandus di sebelah timur, lalu mengatur lokasi pembunuhan, dan membingkai masalah tersebut kepada seorang tunawisma di dekatnya, memintanya untuk menyalahkan saya. Belakangan, pria tunawisma itu dijatuhi hukuman sampai mati, dan masalah ini selesai. Sebelum Fei Dongpeng selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya sudah dipenuhi dengan kemarahan, termasuk Biksu Bai Bao yang merekam video tersebut. Saat ini, yang paling ingin dia lakukan adalah satu-satunya hal adalah membunuh sampah ini. Pada saat yang sama, mereka juga terkejut karena mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Ye Chong untuk membiarkan Fei Dongpeng mengatakan hal-hal ini tanpa menyembunyikannya. Ini hanya meminta kematian, semua orang tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Fei Dongpeng. Ye Chong menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Fei Dongpeng membunuh orang di jalan dan tidak terjadi apa-apa. Pasti ayahnya, Fei Zong, yang melakukan banyak upaya di belakang layar. Benar saja, dia adalah orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya. Fei Zong ini juga bukan orang baik. Kemudian, Ye Chong bertanya, selain ini, hal buruk apa lagi yang telah kamu lakukan? Katakan padaku. Kemudian, Fei Dongpeng tak terkendali berbicara tentang hal buruk yang telah dia lakukan sejak kecil. Dan ketika dia setengah berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Tampak jelas bahwa apa yang ingin dikatakan Fei Dongpeng selanjutnya adalah apa yang Fei Dongpeng coba sembunyikan dengan susah payah, dan itu benar-benar menembus mata Dewa Naga Ye Chong. Namun, mata Dewa Naga masih terlalu kuat. Pada akhirnya Fei Dongpeng masih gagal menahan pikiran di benaknya dan berbicara. Aku bahkan memaksakan diri untuk menabur, kata Fei Dongpeng ragu-ragu. Apa? Ye Chong tertegun. Mungkinkah Fei Dongpeng pandai dalam hal ini? Setelah mendengar ini, beberapa orang di saluran ketiga tertawa tidak ramah. Wajah Fei Dongpeng berubah dari putih menjadi merah, lalu dari merah menjadi hijau, dan kemudian dari hijau menjadi hitam. Jelas dia tidak bermaksud demikian. Ternyata kejadian ini terjadi di desa Lianhua. Saat itu di desa Lianhua ia ingin memperkosa gadis tersebut, namun gadis tersebut tidak setuju. Setelah ia menghajar orang tersebut hingga tewas, hasrat fisiknya tak tertahankan. Saat ini, kebetulan ada seekor babi betina di sampingnya. Fei Dongpeng mempunyai cacing kristal di kepalanya, jadi dia memberikan babi itu kepadanya. Setelah itu, Fei Dongpeng merasa sangat malu sehingga dia memasak babi tersebut dan memakannya. Fei Dongpeng tidak pernah memberitahu siapapun tentang masalah ini, bahkan orang kepercayaan dekatnya, Ahda, pun tidak mengetahuinya. Namun Fei Dongpeng sendiri tidak mengerti mengapa dia mengucapkan kata-kata tersebut saat ini. Fei Dongpeng ingin tutup mulut, tetapi semakin tidak mampu mengendalikan dirinya.
Dia menceritakan semua keburukan yang telah dilakukannya, termasuk memata-matai gadis-gadis yang sedang mandi, merampok uang wanita-wanita tua, dan sebagainya. Setelah semua orang mendengar ini, mereka hanya bisa menggunakan 4 kata untuk menggambarkannya, kejahatan keji. Kemudian, Ye Chong memandang Biksu Baibao dan bertanya, apakah semuanya sudah dicatat? Biksu Baibao mengangguk dan berkata, semuanya dicatat, kejahatan bajingan ini tidak akan bisa lepas. Kemudian, Ye Chong memandang Fei Dongpeng, dan sambil berpikir, Ye Chong mengangkat mata Dewa Naga Fei Dongpeng. Ketika mata Dewa Naga mengendalikan Fei Dongpeng, kesadaran Fei Dongpeng masih ada, tetapi dia tidak bisa berbicara sesuai keinginannya sendiri. Kemudian, Ye Chong berkata, Fei Dongpeng, sekarang aku akan membunuhmu. Kamu seharusnya tidak mengeluh, kan? Fei Dongpeng dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jangan bunuh aku tidak ingin mati. Ye Chong mendengus dingin. Kamu tidak ingin mati. Bukankah orang-orang yang kamu bunuh itu ingin mati, Fei Dongpeng? Kamu telah melakukan kejahatan keji. Tidak ada gunanya menjadikanmu sebagai momok. Fei Dongpeng terus memohon belas kasihan, kamu jangan bunuh aku, atau aku pasti akan mengejarmu. Sepertinya kamu memiliki hubungan yang baik dengan ayahmu. Ye Chong mencibir, jangan khawatir, dia akan segera kembali menemanimu. Kamu pergi dan jalan-jalan dulu, sialan. Fei Dongpeng menangis dan memohon belas kasihan ketika Ye Chong tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih leher Fei Dongpeng. Kemudian dengarkan saja, klik, Ye Chong memutar tangannya sedikit, dan leher Fei Dongpeng patah, hanya menyisakan kulit yang menempel. Fei Dongpeng mengeluarkan suara, kemudian tubuhnya lemas dan dia jatuh ke tanah mati. Ye Chong menendang tubuh Fei Dongpeng ke samping, masih terlihat acuh tak acuh. Anggota saluran ketiga yang menjadi tenang setelah melihat Ye Chong membunuh Fei Dongpeng masih tidak percaya itu benar. Ini adalah keluarga Fei, kali ini saluran ketiga telah sepenuhnya memprovokasi zona perang Langya. Jika Fei Zong membawa orang-orang dari zona perang Langya untuk membalas dendam, masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Ye Chong, sebaliknya, tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia juga tahu bahwa semua orang khawatir, jadi dia berkata kepada semua orang, jangan khawatir, taruh saja semuanya di kepalaku. Aku membunuh semua orang di sini, dan itu tidak ada hubungannya denganmu, juga tidak ada hubungannya dengan saluran ketiga. Meskipun Biksu Baibao mengatakan di awal bahwa tanggung jawab dapat dilimpahkan pada Ye Chong, itu hanya lelucon Biksu Baibao. Pada saat ini, Biksu Baibao secara alami tidak akan melakukan hal seperti itu. Tak seorang pun dari saluran ketiga akan melakukan hal ini juga. Biksu Baibao berkata, bagaimana ini bisa dilakukan? Ini adalah orang yang kita bunuh bersama, dan kita harus disalahkan bersama. Iya, Wakil Presiden, kami tidak akan membiarkan Anda memikul semua tanggung jawab sendirian. Semua orang berkata satu sesudah yang lain. Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, jangan khawatir, semuanya, katakan saja aku membunuh mereka, mereka tidak bisa melakukan apapun padaku, karena aku sendiri lebih bebas dan mereka tidak bisa menangkapku. Tapi yang ketiga salurannya berbeda. Kamu tidak bisa mengungsi sesuka hati, kamu hanya bisa tinggal di sini. Jika mereka ingin berurusan dengan saluran ketiga, itu akan terlalu mudah. Jadi mengapa tidak menyerahkan semuanya padaku? Semua orang juga merasa bahwa ini sepertinya masuk akal dan mengangguk. Dalam hati mereka, mereka lebih menghormati Ye Chong. Kemudian, Ye Chong berkata kepada Biksu Baibao, posting video tadi di internet sehingga semua orang dapat melihat siapa Fei Dongpeng dan keluarga Fei. Biksu Baibao mengangguk, oke, saya akan segera melakukannya. Kemudian, Ye Chong mengatur beberapa orang lagi untuk mengirim mayat Fei Dongpeng dan yang lainnya kembali ke keluarga Fei, mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang membunuh mereka. Semua orang mengangguk dan melanjutkan urusan mereka. Sore itu, video pengakuan Fei Dongpeng menjadi viral di internet. Setelah sekelompok ahli memutuskan bahwa video tersebut tidak palsu, langsung menimbulkan keributan. Berbagai media bergegas memberitakan situasi keluarga Fei. Akibatnya,
keluarga Fei secara alami sangat terpengaruh. Namun, yang tidak disangka Ye Chong adalah dalam waktu kurang dari 2 jam, video dan semua berita terkait akan disembunyikan. Tampaknya keluarga Fei benar-benar memiliki tangan dan mata yang bagus. Selain itu, Ye Chong mengirim mayatnya kembali ke keluarga Fei tanpa mengatakan siapa yang membunuhnya, hanya untuk menimbulkan masalah pada keluarga Fei. Namun, yang tidak mereka duga adalah dalam waktu setengah hari, keluarga Fei mengetahui bahwa Fei Dongpeng meninggal di tangan saluran ketiga. Malam itu, Fei Zong datang bersama pasukannya. Fei Zong datang dengan sekelompok besar orang dan kuda. Dari kejauhan terlihat kerumunan yang padat. Sekelompok orang mengepung gerbang markas besar Beijing di lorong ketiga. Fei Zong tidak tinggi, hanya sekitar 1,6 meter, tapi dia sangat gemuk. Wajahnya tampak sedikit berminyak dan perutnya membuncit. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja, wajah Fei Zong yang tangguh dalam pertempuran membawa aura khusus. Terutama mata yang penuh dengan niat membunuh, yang secara alami memancarkan rasa dingin. Dan di samping Fei Zong, ada seorang lelaki tua. Orang tua ini berusia 60-an, berjanggut dan berambut putih, terlihat sangat tua, namun tubuhnya sangat kuat. Di belakang kedua pria itu ada ratusan prajurit terlatih. Para prajurit ini berjalan dengan seragam, dan sepertinya mereka telah menjalani pelatihan khusus. Ratusan kaki membuat tanah bergemuruh. Ketika mereka tiba di pintu masuk markas besar saluran ketiga, semua orang mengeluarkan suara gemuruh lagi dan berdiri diam, berdiri di sana dengan rapi dan tidak bergerak. Selama orang-orang ini tidak mendapat perintah Fei Zong, mereka tidak akan pernah bergerak selangkah pun. Saat ini, Ye Chong sedang berada di kantor, memilah berita tentang Zhu Jiayin, berharap menemukan petunjuk. Kemudian, Biksu Baibao tiba-tiba berlari masuk dan berkata kepada Ye Chong, "Wakil Presiden, ini buruk, Fei Zong ada di sini, dia juga membawa orang-orang dari tim Wolf Fang, sepertinya dia ingin melawan kita sampai mati." Ah! Ye Chong mendengus dingin setelah mendengar ini, "Kamu cukup mampu. Kamu menemukan kami begitu cepat, aku ingin melihat siapa Fei Zong." Ye Chong tidak menunjukkan kegugupan sama sekali. Lalu dia membawa orang-orang dari saluran ketiga dan berjalan keluar. Ketika Ye Chong dan yang lainnya keluar, mereka menemukan kerumunan besar orang di depan pintu. Semua orang di saluran ketiga sedikit gugup, namun, ekspresi Ye Chong tidak berubah. Dia melirik Fei Zong, yang berdiri di depan. Saat ini, mata Fei Zong memerah, dan dia tampak seperti hendak memakan seseorang. Bagaimanapun, Fei Dongpeng adalah putra satu-satunya, dia sangat menyayangi putra berharga ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dibunuh. Oleh karena itu, pikiran Fei Zong sekarang penuh dengan kebencian, dan dia hanya ingin membunuh semua orang di saluran ketiga untuk membalaskan dendam putranya. Meskipun dia juga mengetahui bahwa saluran ketiga ini adalah organisasi resmi, dan ada saluran pertama dan saluran kedua di atasnya. Namun, Fei Zong tidak peduli sekarang, selama dia bisa membalaskan dendam putranya, dia tidak peduli tentang hal lain. Setelah melihat Ye Chong dan yang lainnya keluar, dia mengertakkan gigi dan bertanya, "Siapa yang membunuh anakku? Bela aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Biksu Baibao berpura-pura tidak bersalah, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak tahu, itu bukan kami. Karena semua orang yang dibawa Fei Dongpeng terbunuh, dan tidak ada yang selamat. Oleh karena itu, meskipun Fei Zong mengetahui bahwa Fei Dongpeng meninggal di gerbang lorong ketiga, dia tidak tahu siapa yang membunuhnya dan tidak tahu. Kamu tidak melakukannya?" Fei Zong tidak mempercayainya. Biksu Baibao berkata, "Ini benar-benar bukan kami. Mungkinkah kami bertemu dengan beberapa perampok di jalan?" "Benar. Kami masih berharap Tuan Fei akan menjadi presiden kami, saya tidak menyangka dia meninggal." "Hei, hal ini sungguh mengerikan," semua orang di saluran ketiga berkata satu demi satu. Melihat ekspresi polos mereka, orang yang tidak tahu apa-apa akan sangat mempercayainya. Ye Chong merasa lucu di sebelahnya dan berkata pada dirinya sendiri, orang-orang di saluran ketiga ini benar-benar sekelompok aktor yang baik,
mereka mungkin telah mempelajari kisah nyata tentang sikap nakal Liu Daye. Namun, Fei Zong bisa menjadi serigala. Komandan pertama zona perang ya tentu saja bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Dengan indera penciumannya yang tajam, dia berkata dengan sangat yakin. Saya yakin Dong Peng dibunuh oleh orang-orang dari saluran ketiga. Berhentilah bicara omong kosong kepada saya di sini dan serahkan orang yang membunuh anak saya secepatnya. Jika tidak, saya tidak akan melakukannya. Tidak keberatan menghancurkan seluruh bagian ketiga. Biksu Baibao mendengus dingin dan berkata, Tuan Fei, Anda terlalu sombong. Lagi pula, bagian ketiga kami tidak bergantung pada belas kasihan orang lain. Anda mudah ditindas, Fei. Zong mendengus dingin, ada banyak orang hari ini, jadi aku hanya ingin mengganggumu. Apa yang bisa kulakukan? Saat dia mengatakan itu, Fei Zong mengangkat tangannya, dan kemudian, dia mendengar suara, gemerincing, 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 dan berdiri di sana. Tim yang terdiri dari ratusan orang di belakangnya mengeluarkan kain mereka entah dari mana dan mengangkat semuanya. Semua senapan mesin ringan kaliber besar, dengan moncong gelapnya mengarah ke orang-orang di saluran ketiga. Melihat pemandangan ini, semua orang di saluran ketiga tercengang. Budidaya mereka tidak cukup untuk melawan senjata. Apalagi ini ibu kotanya, dengan banyaknya senjata, mereka dengan berani mengepung jalan ketiga. Tampaknya Fei Zong sangat ingin membalas dendam dan menjadi gila. Hari ini, bahkan jika Fei Zong membunuh semua orang di saluran ketiga, dia akan tetap dihukum berat setelah dia kembali. Fei Zong tidak peduli dengan hal ini saat ini. Dia mendengus dan berkata, saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Siapa yang membunuh anak saya, Biksu Baibao? Mendekati Ye Chong, Presiden, apa yang harus kita lakukan? Segalanya menjadi serius. Ye Chong tersenyum, ekspresinya masih tenang. Setelah Fei Zong menunggu selama 3 detik dan melihat tidak ada yang mengakuinya, dia berteriak, semuanya, bersiaplah. Saat tangan Fei Zong hendak jatuh, peluru yang tak terhitung jumlahnya akan ditembakkan ke semua orang di saluran ketiga. Pada saat ini, Ye Chong, yang diam, berdiri, saya membunuh orang itu dan melakukan segalanya. Jika Anda pikir Anda memiliki kemampuan, datang dan bunuh saya, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Itu kamu? Fei Zong menatap Ye Chong dengan mata terbuka lebar. Ye Chong mengangguk, putramu telah melakukan semua hal buruk, dan jika kamu menjaganya, dia akan menjadi bencana. Aku akan membunuhnya. Tapi sebelum aku membunuhnya, aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan mengirimmu turun untuk menemaninya. Setelah mendengar ini, Fei Chong mengangguk. Zong sangat marah. Namun, Fei Zong memiliki integritas moral. Semakin marah dia, semakin tenang dia jadinya. Dia perlahan-lahan menurunkan tangannya dan tidak memerintahkan untuk menembak. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat pria berusia 60 tahun di sebelahnya. Tuan Ma, saya serahkan sisanya pada Anda, kata Fei Zong. Pria yang dikenal sebagai Tuan Ma mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Fei, saya telah membalas dendam Tuan Fei. Fei Zong mengangguk. Kemudian, Tuan Ma perlahan berjalan ke depan dan mengaitkan tangannya ke Ye Chong, yang berarti dia ingin menantang Ye Chong. Ye Chong tidak takut dan berjalan ke sisi Tuan Ma. Kuda tua itu meletakkan tangannya di belakang punggung, pinggangnya membungkuk, dan berjalan dengan sedikit terhuyung-huyung, sepertinya berada di ambang kematian. Namun, Ye Chong tahu bahwa kekuatan lelaki tua ini jelas lebih tinggi daripada miliknya, dan dia telah mencapai tingkat master sejati. Orang yang bisa mencapai level master kemungkinan besar berasal dari keluarga tersembunyi. Faktanya, yang Ye Chong tidak mengerti adalah mengapa orang setingkat Tuan Ma masih berada di sisi Fei Zong. Apakah itu demi uang, atau ketenaran dan kekayaan? Namun bagi para praktisi biasa, selama mereka bisa mencapai tingkat master, mereka harus memiliki pikiran yang jernih dan tidak lagi peduli dengan dunia. Sementara Ye Chong berpikir liar, Tuan Ma juga melihat Ye Chong dari atas ke bawah. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, ya, Anda memang berbakat, sungguh luar biasa bahwa Anda dapat memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda. Jika Anda diberi waktu untuk berkembang,
Saya khawatir masa depan Anda tidak terbatas. Jadi, apakah kamu di sini untuk menyanjungku, atau kamu di sini untuk bertarung? Ye Chong bertanya dengan lucu. Tuan Ma melanjutkan, namun, kali ini Anda membunuh orang yang salah. Kalau tidak, saya bisa menerima Anda sebagai murid saya. Saya harap karir Anda lancar. Saya katakan Anda, orang tua, tidak akan pernah selesai. Ye Chong berkata dengan tidak sabar. Tuan Ma tersenyum dan berkata, haha, aku banyak bicara seiring bertambahnya usia. Karena kamu ingin mati lebih awal, maka aku akan membantumu. Saat dia mengatakan ini, Tuan Ma tiba-tiba mengulurkan tangan kering dari lengan bajunya. Telapak tangan, 3 jari di telapak tangannya berbentuk seperti cakar elang, dan kuku-kukunya tiba-tiba tampak tumbuh 1 inci lebih panjang, tampak tajam dan tajam. Tuan Ma mengulurkan tangannya dan meraih hati Ye Chong dengan sangat cepat. Ye Chong mendengus dingin, tidak panik sama sekali. Saya melihatnya meninju, memukul telapak tangan Tuan Ma. Begitu Ma Lao selesai berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih hati Ye Chong. Ye Chong tersenyum sedikit tanpa panik. Dia mengangkat tinjunya dan bergerak menuju tangan Tuan Ma. Melihat pukulan Ye Chong hendak mengenai jari Tuan Ma, Tuan Ma pun bereaksi cepat dan segera membuka jarinya dan meraih tangan Ye Chong. Yikuyu. Saya harus mengatakan bahwa orang tua ini masih sangat kuat. Ye Chong hanya merasa lengannya seperti diikat oleh lingkaran besi. Tuan Ma mencibir dan menggunakan kekerasan di tangannya, mencoba membuang Ye Chong. Namun, Ye Chong tidak mudah untuk dihadapi. Dengan tubuh Dewa Naga, dia secara alami kuat. Untuk sementara, tak satu pun dari mereka bisa menang dan mulai bergulat satu sama lain. Kemudian, sambil berpikir, Ye Chong mengeluarkan energi naga dan Phoenix di tangannya. Energi naga dan Phoenix memiliki efek terbakar. Pada saat ini, Tuan Ma sedang memegang erat tangan Ye Chong, dan tiba-tiba merasakan sakit yang membakar datang dari tangannya. Pak Ma segera melepaskannya. Saat dia melihat telapak tangannya sudah memerah. Tuan Ma memandang Ye Chong dengan ragu. Meski kekuatan Ye Chong tidak sebaik miliknya, anak ini memang memiliki banyak jurus aneh. Dan Ye Chong tidak memberi Tuan Ma waktu untuk bernapas. Dalam sekejap, dia bergegas menuju Tuan Ma lagi. Dalam sekejap, Ye Chong sudah dekat dengan Tuan Ma, lalu meninju Tuan Ma dengan keras. Kuda tua itu juga bereaksi sangat cepat, mengangkat tinjunya hingga saling bertabrakan hampir pada waktu yang bersamaan. Hanya mendengar suara bang, kekuatan kedua orang itu saling membombardir, dan masing-masing mundur 3 langkah. Kemudian, Tuan Ma terkekeh dan berkata, kekuatanmu masih sedikit tertinggal, kamu tidak bisa mengalahkanku. Setelah mendengar ini, Ye Chong sedikit tersenyum. Oh, benarkah? Tepat ketika Tuan Ma ingin berbicara lagi, tiba-tiba, kepalanya meledak dengan keras. Sejumlah besar bunga api menyelimuti seluruh tubuh Pak Ma. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Hal aneh apa ini? Fei Zong tidak mengetahui metode Ye Chong dan berpikir sesuatu yang aneh telah terjadi. Faktanya, saat Ye Chong dan Ma Lao bertukar pukulan, Ye Chong tanpa sadar meninggalkan bekas api di tubuh Ma Lao. Pada saat ini, Ye Chong mengaktifkan ledakan api marah Buddha dan langsung meledakkan kepala Tuan Ma. Namun, orang tua ini adalah ahli tingkat master, dan serangan ledakan api kemarahan Buddha Ye Chong tidak menyebabkan kerusakan berarti padanya. Saya melihat kekuatan ledakan besar dari api murka Sang Buddha, menghempaskan Ma Lao. Tuan Ma terbang sejauh 4 atau 5 meter, lalu melakukan backflip di udara dan mendarat lagi dengan kokoh di tanah. Saat ini, melihat rambut putihnya, sudah ada beberapa bekas luka bakar. Namun selain itu, Tuan Ma tidak mengalami luka serius. Namun, Tuan Ma juga mulai memandang Ye Chong dengan hati-hati saat ini, tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Karena dia merasa sangat luar biasa dengan metode Ye Chong. Faktanya, meskipun Tuan Ma adalah seorang Grandmaster yang serius, dia baru saja menerobos dan baru saja melewati tahap Master setengah langkah dan menjadi seorang Grandmaster. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan, dia tidak lebih kuat dari Ye Chong. Sebaliknya,
Metode Ye Chong yang banyak dan aneh membuat Tuan Ma agak kewalahan dan sangat ketakutan. Saat ini, Tuan Ma sudah mendapatkan kepercayaan awalnya dan menjadi sangat berhati-hati. Tapi Ye Chong harus oportunis dan sedikit lebih unggul. Dia juga tidak ingin memberikan terlalu banyak waktu bagi pihak lain untuk bereaksi. Sebelum Tuan Ma bisa mendapatkan kembali pijakannya, Ye Chong bergerak dan sudah dekat dengan Tuan Ma. Setelah itu, Ye Chong berteriak dengan lembut, "Hari ini saya akan memberitahu Anda kekuatan kebajikan dan kebenaran, kekuatan kebajikan dan..." Kebenaran ini dipelajari oleh Ye Chong dan Ruis di benua elemental, dan itu dapat sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chong meninju kepala Tuan Ma. Seperti hakikat kekuatan kebajikan dan kebenaran. Seperti kata pepatah, kebenaran adalah kekuatan untuk menghancurkan kepala seseorang ke dada. Jika Ye Chong He dipukul dengan pukulan, dia pasti akan memukul kepala Tuan Ma ke dada. Tuan Ma langsung merasa terancam. Jika pukulan mengenai dia merasa dia pasti akan mati. Tuan Ma hanya sempat berkata pada dirinya sendiri, "Tidak. Saya terlalu ceroboh, dan saya tidak menyangka perahu saya akan terbalik di selokan." Namun, reaksi Matua sangat cepat. Dalam kilatan petir, Matua mengatupkan kedua tangannya dan berteriak, pertumbuhan yang buas. Dalam sekejap, tubuh Matua memancarkan cahaya hijau. Dan kemudian seluruh tubuhnya benar-benar mengembang dengan luar biasa, dalam proporsi. Dalam sekejap mata, Tuan Ma menjadi 3 kali lipat ukuran aslinya. Pukulan Ye Chong awalnya ditujukan ke kepala Tuan Ma. Saat ini pukulannya hanya bisa mengenai perut Tuan Ma. Apalagi saat ia meninju, ia merasakan tubuh Pak Ma sekeras besi, dan lengannya mati rasa karena shock. Kemudian, Tuan Ma mengangkat tangannya. Kali ini telapak tangannya setengah besar dari tubuh Ye Chong. Saya melihat Tuan Ma melambaikan tangannya, dan angin kencang bertiup di sekelilingnya. Meskipun Ye Chong bereaksi dengan cepat dan mengangkat tangannya untuk memblokir, kekuatan lawan tampaknya meningkat 3 kali lipat. Ye Chong tidak tahan sama sekali, jadi tamparan ini membuat Ye Chong terbang menjauh. Ye Chong merasa seolah-olah ada mobil yang menabraknya secara langsung. Dia mundur belasan meter lalu berhenti. Saat ini, melihat Tuan Ma, dia tidak lagi terlihat seperti manusia normal. Dia sekarang seperti semi raksasa, dengan tinggi badan lebih dari 3 meter berdiri di sana seperti dinding, memancarkan cahaya hijau ke seluruh tubuhnya. Ternyata inilah keahlian magis Malao, pertumbuhan yang liar. Faktanya, bahkan Tuan Ma tidak menyangka Ye Chong bisa memaksanya menggunakan aksinya. Anda tahu, setelah mencapai ranah master seperti Tuan Ma, hanya ada sedikit lawan di dunia fana. Termasuk Fei Zong dan orang-orang di zona perang Langya, mereka sebenarnya tidak menyangka kalau Tuan Ma memiliki keahlian yang begitu unik. Oleh karena itu, saat ini, mereka semua tercengang dan memandang Tuan Ma dengan heran. Fei Zong berpikir dalam hati, bukankah ini dewa legendaris? Ye Chong sedikit mengernyit, ini adalah pertama kalinya Ye Chong melihat keterampilan ajaib seperti itu. Pada saat ini, Tuan Ma sedang merendahkan, menatap Ye Chong dengan kepala menunduk, seolah sedang melihat seekor semut. Dia terkekeh dan berkata, "Aku tidak menyangka, Nak. Meskipun kekuatanmu tidak terlalu bagus, kamu masih memiliki begitu banyak kartu aneh di tanganmu. Haha, aku ceroboh, dan pada akhirnya kamu memaksaku untuk menggunakan kartuku, keterampilan magis. Namun, begitu saya menggunakan keterampilan sihir saya, itu akan membunuh orang, jadi Anda mati." Ye Chong mendengus dingin dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa seiring bertambahnya usia, omong kosong ini akan menjadi lebih buruk, masih banyak lagi." Tuan Ma tidak marah, dia tertawa, lalu berjalan menuju Ye Chong. Dia bilang dia akan datang, tapi Tuan Ma sangat cepat. Pada pandangan pertama, tampaknya Tuan Ma tidak berjalan terlalu cepat, tetapi saat ini tingginya 3 meter, dan panjang langkah kedua kakinya beberapa kali lipat dari orang normal. Oleh karena itu, Tuan Ma pada dasarnya dapat bergerak beberapa meter dengan satu langkah, dan dia dapat mencapai kecepatan gerakan yang sangat cepat tanpa banyak gerakan. Dalam waktu kurang dari 1 napas,
dia sudah dekat dengan Ye Chong. Lalu, Tuan Ma meninju Ye Chong dengan keras. Bagi orang luar, itu tampak seperti meteorit yang jatuh dari langit dan mengenai kepala Ye Chong. Ye Chong tidak menghadapinya secara langsung, melainkan menghindar dan menghindari pukulan Tuan Ma. Kemudian, Tuan Ma meninju tanah tempat Ye Chong berdiri tadi, membuat lubang yang dalam di tanah dan mengguncang tanah di sekitarnya. Di saat yang sama, Ye Chong memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan, meninju dan menendang 3 kali berturut-turut, yang semuanya mengenai tubuh Tuan Ma. Namun, setelah semakin besar, pertahanan Ma Lao menjadi sangat kuat. Beberapa serangan Ye Chong dilawan oleh Ma Lao tanpa rasa sakit. Kemudian, Tuan Ma terkekeh, "Kamu tidak bisa menyakitiku, bukan, kamu bisa mati selanjutnya." Setelah mengatakan itu, Tuan Ma berbalik dan mengulurkan satu tangan lagi, dengan jari-jarinya berbentuk cakar elang, menunjuk ke arah Ye menangkapnya. Namun, kali ini, yang direbut Ma Lao bukanlah hati Ye Chong, melainkan kepala Ye Chong. Sebab, bagi Pak Ma yang kini tingginya 3 meter, hati Ye Chong terlalu kecil dan sulit digenggam. Melihat ketiga jari Tuan Ma seperti rotan, dia hendak mencubit kepala Ye Chong. Ye Chong pindah dan merunduk ke tempat yang aman lagi. Tuan Ma mencibir dan mengikuti dari dekat. Setelah bertambah besar, Pak Ma tidak hanya tidak terlihat kikuk, tapi juga menjadi lebih cepat. Ia justru mampu mengganggu Ye Chong dan tidak pernah melepaskannya. Ye Chong dan Ma Lao bertarung selama beberapa ronde, tapi hanya menghindar. Dia hanya ingin menguji atribut kekuatan seperti apa yang dimiliki Ma Lao. Setelah beberapa putaran pengujian, Ye Chong menemukan bahwa kekuatan Tuan Ma seharusnya merupakan jenis vitalitas yang sangat istimewa. Kekuatan vitalitas semacam ini mirip dengan kekuatan atribut kayu dan dapat dipulihkan dengan cepat. Secara umum, Tuan Ma seharusnya memiliki potensi kekuatan vitalitas semacam ini secara alami. Oleh karena itu, ketika dia memperoleh keterampilan magis, dia akan memperoleh keterampilan magis yang terkait dengannya, Yi Kuyu. Setelah mengetahui hal ini, Ye Chong tersenyum sedikit. Mungkin sulit untuk mengatakan hal lain, tapi Ye Chong secara alami memiliki cara untuk memecahkan keterampilan magis ini berdasarkan vitalitas. Karena ada kekuatan layu di dalam tubuh Ye Chong, dia dapat menahan kekuatan vitalitas Ma Lao. Dan memang demikianlah kenyataannya, saat dia berbicara, 3 jari Tuan Ma terus memegang kepala Ye Chong. Kali ini, Ye Chong tidak mundur tapi maju. Dia menghindari serangan Tuan Ma dengan sekejap tubuhnya, lalu menggenggam erat salah satu jari Tuan Ma dengan kedua tangannya. Karena salah satu jari Ma Lao kini setebal lengan bawah Ye Chong, sehingga Ye Chong hanya bisa memegang jari Ma Lao dengan kedua tangannya. Tapi itu sudah cukup. Segera setelah itu, Ye Chong berpikir dan mengaktifkan kekuatan layu di tubuhnya. Dalam sekejap, Tuan Ma merasakan kekuatan yang sangat istimewa mengalir ke dalam tubuhnya. Kekuatan ini dengan cepat menggerogoti kultivasinya sendiri, dan sepertinya kultivasinya dengan cepat menghilang. Tuan Ma kaget dan ingin menarik lengannya, tapi Ye Chong memegang erat-erat, tidak peduli seberapa keras Tuan Ma berusaha, Ye Chong tidak mau melepaskannya. Membandingkan kekuatan lelaki tua ini, dia masih sedikit lebih rendah dari pemimpin berkulit hitam dari pembunuh kuil guntur kota Blackwater yang Ye Chong temui sebelumnya. Pemimpin pria berbaju hitam berhasil lepas dari kendali Ye Chong di tengah jalan. Pada saat itu, jika senjata pembunuh Ye Chong dan keluarga Xia tidak menakuti pemimpin pria berbaju hitam, mungkin pada saat itu, Ye Chong dan keluarga Xia akan dibunuh oleh pemimpin pria berbaju hitam. Saat ini, Tuan Ma tidak memiliki kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, mustahil bagi Tuan Ma untuk lepas dari belenggu Ye Chong. Ye Chong memegang erat Tuan Ma, hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Tidak peduli seberapa keras Tuan Ma berjuang, Ye Chong menolak untuk melepaskannya, bersambung.